Hong Kong itu negara keempat terbesar dalam industri trading. Volume trading itu besar sekali. Begitu nyampe sana, wah mengerikan. Gue pakai bahasa yang lebih kasar deh. Kalau orang menang, brokernya kalah. Jadi kita tuh usahanya memiskinkan orang dong. Yes. Tito Hayunanda, seorang trader dan founder dari Traders Family. Trader itu bukan penjudi, bukan pensulap, tapi pembaca pasar. Seorang risk taker yang tahu kapan masuk, kapan keluar, dan kapan harus diam. Not crazy, just very rich. Lu mau tahu trading yang sebenarnya, lu harus punya plan di depan. Trading yang sebenarnya lu harus selalu tahu batas loss lu berapa. Bukannya nanti kalau udah profit gua ambil. Nanti lu tuh gak ada artinya. Gimana lu punya hubungan yang sehat sama uang? Percaya gak percaya, prinsip gue cuma satu sebenarnya. Uangnya harus banyak, carilah lebih banyak lagi, udah. Welcome to Uncensored. Thank you udah invite ke sini. Thank you so much for coming. Toh, jadi kamu itu punya company namanya Traders Family. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah sebuah konsultan calon investor untuk pasar foreign exchange. Benar gak? Kurang lebih begitu ya. Atau kalau bahasanya yang memudahkan, lo biasanya kalau jelasin ke orang-orang gimana? Sebenarnya kita selalu bilangnya kita perusahaan trader. Oke. Itu secara term salah, kita tahu. Tapi kalau kita bilang kita trading company, orang kiranya broker. Gitu. Jadi kita terpaksa bilang kita perusahaan trader. Jadi kalau ada orang bilang, lu misalkan lu trading di sebuah broker gitu, sama posisinya gue sama lu. Cuma gue secara company. Oke. Gitu. Dan lu, karena ini aku juga pernah soal menyaksikan langsung, dia ada komunitas kamu ya, tuh kamu bilangnya ya. Lumayan lah. Iya kan? Dibilang komunitas banget sih enggak. Tapi kok soalnya gede banget, komunitasnya kayak ratusan orang untuk kayak ya akhirnya mereka diajarin jadi trader gitu kan. Dan betul. ini orang-orang yang dari berbagai umur lah aku ngeliat. Berbagai umur, berbagai kalangan, berbagai background. Gila banget sih. Dan yang kayak kok nih orang-orang apa emang mereka tuh punya background finance, tapi kayaknya feeling aku juga enggak. Iya kan? Surprisingly enggak. Dan gue begitu lo tuh jelasin di panggung, itu gue yang jadi ngerti, oh caranya begini, oh orang tuh trading tuh begini. Oke. Jadi itu kayak gue dapat informasi baru, tapi tetap untuk memulainya pasti takut. Nah, gue pengen tanya, lo dulu sebelumnya tuh sebelum jadi punya Traders Family ini, perjalanan karir lo waktu itu pertama kali kerja apa? Kerja pertama kali? Karir lo waktu itu pertama kali itu apa? Kerja yang dapat duit. Kalau sekedar dapat duit, gue gaming juga dapat duit. Karena dulu gamers. Karena gue dulu gamers. Gamers banget. Gamers banget. Dari umur berapa? Dari SMA 2. Oke. Sampai lulus kuliah. Wow. Oke. Yeah. Terus itu jadi gamers itu benar-benar lo tekunin banget. Sebenarnya bukan tekunin sih ya. Tapi cerita deh. Dari game gue dapat duit, jadi ya gue seneng, jadi gue main terus. Diniatin nekunin untuk jadi paling jago, diseriusin apa gimana sih enggak. Cuma gue suka dapat duitnya aja. Gitu. Tapi loh. pengen kerja di e-game gak pada saat itu? Di industri itu? Pengen, waktu itu impiannya gue pengen punya warnet. Ya standar anak game. Anak game gue tumbuh gede di warnet. Iya. Gitu Jakarta kan. nih? Jakarta. Okay. Jadi kan pengennya one day gue pengen punya warnet sendiri, kita main rame-rame sama teman-teman sendiri, kayaknya seru aja kan gitu. Terus? Ya terus udah, ya udahlah, hilang begitu aja, begitu udah kerja kan lupa sama main game, mimpinya ganti. Tapi sempat kuliah nggak tuh kamu? Kuliah. Sempat kuliah. Nah kuliahnya ngambil? Kuliah pertama ngambil sastra Mandarin. Oke. Abis itu kuliah lagi ambil travel. Lulus. Oke, jadi kuliah Mandarin lulus, travel juga lulus. Kuliah Mandarinnya hampir lulus. Kenapa waktu itu lo mau ngambil Mandarin dan mau ngambil travel? Emang dari begitu mulai lulus SMA ya, mau lulus SMA ngobrol terus standar kan impiannya, satu ya pengen main game, dua pengennya tuh keliling dunia, gitu. I wanna see the world, intinya kan itu. Tapi maunya kan gratis. Langsung yang ada di pikiran kan ngobrol-ngobrol sama temen. Oh kalau tour guide tuh keliling dunia gratis. Oh gue mau jadi tour guide. Gitu loh. Mau jadi tour guide apa sih yang akhirnya bisa bikin gue lebih cepat prosesnya. Gitu kan. Ya gue harus nguasain bahasa. Gitu. Kalau gue bahasa Inggris doang, gue belajar dari TV, belajar dari lagu juga bisa. Udah belajar, udah bisa. Gue belajar bahasa Mandarin. Dengan gitu gue punya 3 bahasa kan, gitu. Ya, oke. Terus begitu udah lulus kuliah yang pariwisata itu? Kerja lah gue jadi tour guide.
Pernah kerja tour guide? Pernah. Oke. Ini kalau gue bahas jadi gak enak tapi sama orang-orang yang kerja di tour guide ya. Kenapa? Cerita dong. Gue gak suka aja kerjaan tour guide. Ternyata. Kenapa? Apa yang bikin lo tuh kayak this is not my world lah gitu. Gimana gue ngomongnya ya. Bagi yang kerja tour guide jangan tersinggung ya. Tapi ya. Bener sih gue bepergian. Bener sih gratis. Tapi gue gak menikmati bepergian gue. Gitu, gue bangun paling pagi, tidur paling malam. Gue harus morning call. Gue harus ngurusin barangnya orang. Gue harus ngurusin nemenin siapa kalau misalnya ada orang takut ngapa-ngapain. Akhirnya gue sama sekali gak enjoy. Dan ya waktu itu kan cetek banget ya. Kita waktu masih muda, masih SMA kan mikirnya kan gue mau jalan-jalan ke luar negeri. Gak gini juga jalan-jalan ya kan. Jadi enggak deh, makasih deh bukan buat gua nih. Kan gitu. Kamu bertahan berapa lama tuh, Tok? 2 bulan saja. 2 bulan saja. 2 bulan 2 trip. Oh. Gue cuma pernah bawa 2 trip. Kemana aja? Baru Bandung sama Bali sebenarnya. Oh ya ampun, ini padahal belum janjian keluar negeri. Wow, oke. Bayang dong, Bandung cuma 2 malam. Bali cuma 3 malam. Capeknya luar biasa. Lu bayangin kalau keluar negeri yang seminggu, yang bisa 2 minggu. Iya. Ya, gue langsung enggak deh, makasih deh. Ya. Kayaknya gue game lagi aja. Jadi balik gaming lagi setelah itu. Bisa dibilang begitu lah ya. Oke, terus udah gitu akhirnya lu sempat jadi broker juga tapi di Hong Kong. Bukan jadi broker, jadi dealer. Dealer di sebuah broker di Hong Kong. Oh oke. Nah itu ceritanya gimana akhirnya lo dari gamer terus bisa ke Hong Kong? Ceritanya gara-gara nyokap gue sih sebenarnya. Cerita dong, gimana? Biasalah orang tua kan yang pasti bilangnya, udahlah kamu kerja lah. Apa kata tetangga, masa kerjanya main game mulu. Dan gue emang beneran main game mulu. Gue sampai beli komputer taruh di kamar. Apa-apa kehidupan gue di dalam kamar doang. Iya, sama adik gue juga begitu tuh. Gue cuma memahami ini nih kehidupan itu. Ansos banget lah. Gue bisa ketawa-tawa saat gue lagi main game, tapi giliran ketemu orang gue gak ketawa. Gue malah gak ngobrol sama orang kan gitu kan. Mungkin itu yang nyokap gue gak suka. Despite the fact gue punya duit banyak. Kan gitu. Duit dari gaming itu. Duit dari gaming. Gue bisa ngebiayain hidup gue sendiri dari sejak gue umur mungkin 18 kali apa 19. Gue beli motor sendiri, beli komputer sendiri, anything gue beli sendiri. Kuliah waktu itu dibayar sendiri? Sampai akhirnya gue bayar kuliah sendiri. Awal biaya masuknya dibayarin nyokap, sisanya gue bayar sendiri. Oke. Terus? Gitu loh. Ya tetap kan selalu sekali 2 kali kan gak gue denger lah, biasa lah. Berkali-kali ngomong udah umur berapa kan digituin kan. Tetap gue cekin juga sebenarnya. Yang bikin gue mulai bergerak justru saat gue tanding. Gue lagi tanding ngewakilin Indonesia. Gue ketemu salah satu bosnya lah, bos dari game itu. Orang Filipina dia. Tanding sini? Gue tanding di Thailand. Oke. Gue lagi tanding di Thailand. Pertama yang bikin gue kaget adalah gue tanding gue yang paling tua di situ. Umur berapa waktu itu? Gue udah anak lulus kuliah kan. Gitu kan. Gue udah anak lulus kuliah. Teman-teman gue juga sepantaran gue. Ada 2 orang di bawah gue. Lawan gue anak-anak SMA. Jadi gue tua sendiri nih. Ya kan, kalah malu, menang gak bangga kan gitu ya. Kalah pula kan gitu. Sampai akhirnya gue ketemu sama si bos yang dari Filipina ini. Dia terus ngobrol, dia ajakin gue ngobrol, bilang lu udah umur segini emang nggak mulai consider buat kerja ya? Emang lu maunya nge-game terus ya? Ya habis gimana ya, kerjaan gue gak ada yang demen. Lo gak suka kerja kantoran kan? Gak suka kerja kantoran. Terus? Prinsipnya gue gak suka diatur. Kan gitu. Udah terus dia bilang, kalau lu suka dunia internet lah gitu kan, dunia gaming, dunia internet, dunia community, kan ada sekarang nama pekerjaan tuh digital marketing. Internet marketing dia masih nyebutnya dulu. Itu sama sekali belum populer. Tahun berapa ya tuh? Tahun 2008 dia ngomongin itu. Ya kan? Terus apaan lagi nih, binatang apa baru nih kan gitu ya. Dia terangin ya kurang lebih apa yang dia terangin gue sebenarnya tahu semua dunianya. Gitu kan, familiar semua. Mau gak coba gue mau setup perusahaan baru digital marketing. Gitu kan. Lu masuk situ, bawa aja tim lu sekalian nih semuanya nih. Kan? Bawa tim gue ya, berarti gue sama teman-teman gue ya boleh juga kan gitu. Berapa orang? Berempat. Oke, terus? Berempat sama satu teman lagi, jadi berlima sih akhirnya gue. Ya udah, gue ngobrol kayak yang lain teman-teman gue aja. Boleh juga kita coba nih, emang kita udah bangkotan juga sih kan gitu ya. Padahal 25-an lah pada saat itu, no? Nggak nyampe sih. Ya kurang lebih 25. Ya oke lah, belum tua-tua banget.
Iya sih. Tapi kalau kita kumpul sama teman-teman yang sepantaran kan, misalkan ada acara reuni lah. Lu di mana sekarang? Lu sibuk apa sekarang gitu? Ya gue pasti jauh, gue sibuk nge-game. Tatapan matanya tuh kayak nge-game banget, bocah banget gitu kan. Dan tatapan gue kayak duitnya banyakan gue kok. Gue nggak peduli juga tatapan orang. Oke. Gitu terus. Cuma kan lama-lama ya ada faktor orang tua itulah, nyokap. Ya iyalah gue kerja, kebetulan yang kali ini dapat offernya oke juga nih. Gitu kan, gue coba belajar. Singkat cerita gue belajar digital marketing. Emang proyeknya langsung forex. Oh, ini di Hong Kong langsung perusahaannya? Di Indonesia, oke. Proyeknya langsung forex. Oke. Forex ini artinya kita main mata uang asing ya? Bukan, gue jadi iya bisa dibilang gitu, forex mata uang asing. Tapi proyek gue adalah gue mendigital marketingkan perusahaan forexnya dia. Oke. Di saat era itu belum populer tentang digital marketing. Oke. Gitu. Jadi waktu itu gue belajar ya ads gue belajar, SEO gue belajar, analytics gue belajar, anything gue belajar dan gue semuanya certified. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, gimana pun juga namanya projectnya forex kan gue harus pelajarin forexnya ya. Gue lebih tertarik sama forexnya dibanding sama digital marketingnya. Oke. Dan gitu tahun itu 2008 ya berarti ya? Sampai akhirnya itu pas udah 2009. Jadi pas jatuh dong sebenarnya, pas krisis. Iya. Iya kan, the Great Recession kan waktu itu. Oke. Betul. Terus? Ya gue masih gak terlalu ngerti forexnya. Ya. 2009 gue masih pelajarin digital marketingnya. Belajar, mulai ngerti tentang trading. Masih belajar dari forum Kaskus, Detik gitu-gitu kan, masih eranya forum. Iya. Gitu kan. Terus, ini apa ya, seru juga ya, kok kayak game ya gue liatnya ya. Serunya di mana? Yang lu bisa bilang tuh seru gitu? Serunya tuh nggak ada winning strategy. Setiap orang punya winning strateginya sendiri. Serunya itu lu nggak bisa hafalan caranya. Gitu kan, lu kalau main game hafalan bentaran lu mati. Kan gitu. Apalagi lu udah tanding-tanding turnamen tingkat nasional, lu nggak bisa hafalan. Dan itu yang buat gue seru, butuh strategi. Gue harus develop strategi gue harus bisa cukup bisa teamwork lah, gitu kan, karena akhirnya gue sama teman-teman gue, oke, lu bagian bagian yang pound sterling gitu misalnya, si ini bagian euro, si ini bagian apa, kita cukup teamwork di situ. Jadi gue dapet nuansa game. Tanpa lo ngerti kayak prinsip ekonominya segala macem gitu. Nggak ngerti dan nggak peduli gue. Kenapa harganya naik, kenapa harganya turun, gue gak pernah cari tahu. Setelah gue udah mulai dagangin, gue udah mulai dagangin, kan tadi gue mendigital marketing kan. Iya. Artinya mulai ada klien masuk, orang mulai tanya, ini kenapa harga naik, kenapa harga turun? Ya kenapa ya, gue juga gak pernah cari tahu lagi. Kan gitu. Baru gue mulai mikir, ya juga ya. Gue selama ini cuma berusaha beradaptasi aja sama apa yang gue lihat, karena gue ngeliatnya sebagai game. Tapi gue gak pernah cari tahu apa ini forex sebenarnya. Apa yang gerakin harga kan gitu. Apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya ini. Karena gue beneran gak ngerti loh. Dan apa ini yang ngegerakinnya? Kalau pengertian lo aja deh. Karena kan lo bisa memanusiakan ini nih. Kalau dibilang yang gerakin terlalu banyak, Din. Terlalu banyak. Karena kan gini, prinsipnya forex itu lu mentransaksikan dua mata uang sekaligus. Kayak kan gak pernah disebut forex itu pound sterling. Artinya lu beli pound sterling itu gak pernah. Selalu dia GBP USD, GBP JPY. Artinya pound sterling against USD, pound sterling against Japanese yen. Sekali lu bertransaksi artinya dua mata uang sekaligus. Yang sebenarnya kita transaksiin itu cuma value-nya, nilainya doang loh. Nilainya dia menguat atau melemah terhadap si USD. Melemah atau menguat terhadap si Japanese yen. Kan itu doang sebenarnya. Dan kalau bilang apa yang bikin pound sterling melemah terhadap US dollar. Wah gila, itu 1001 macam faktor. Ada gejolak apa di US, any kind of gejolak, ya mata uangnya bergerak. Mau dicari satu persatu. Lu mau bikin kamus atau mau trading, kan gue mikirnya gitu doang dong. Jadi wah gila, ini kalau pelajarin gak ada ujungnya. Yang penting kan gimana caranya gue bisa dapat money dari sini. Itu doang akhirnya gue pikirin. Wah, terus akhirnya lu mulai trading saat di Hong Kong itu? Gue mulai trading di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia gue mulai interest sama trading. Gue trading dari dana, biasalah dana kecil 5 juta. Gitu kan.
profit terus langsung habis. Standar lah. Standar itu dana pertama lo 5 juta itu? 5 juta. 5 juta berarti waktu itu tradingnya against USD pada saat itu? Macam-macam. Tergantung apa yang gue tradingin. Kalau misalkan gold, iya against USD. Pound sterling ada yang against USD, ada yang against Japanese yen. Gitu, macam-macam. Semuanya gue tradingin. Karena ngelihatnya apapun yang bergerak, gue maunya masukkan gitu. Apalagi kita ada tim, ya kan? Oh ini lagi bagus nih. Misalkan dia bilang euro lagi bagus nih, kita masuk euro aja. Oh iya euro bagus ya. Nanti pound sterling lagi bagus nih, kita masuk pound sterling aja dan seterusnya. Pernah gak lo hilang duit sampai kayaknya nyesel banget gitu? Habis kok duit gue dari zaman gue main game. Habis langsung tuh duit tabungan Enggak langsung. Oke. Biasa 5 juta profit habis. Terus pelajarin lagi, oh harusnya kita begini. Kita berusaha menaklukkannya kayak kita zaman main game gitu, kita hafalin. Berarti kalau ada movement kayak begini gue gak boleh begitu. Ya kan, kayak zaman main game. Padahal movement itu sangat dinamis. Iya ada pattern, ada movement berulang, tapi nggak bisa dihafalin mentah-mentah kan gitu. Akhirnya kan coba lagi 10 juta beneran profit. 2 hari kemudian habis. Terus aja begitu. Sampai akhirnya semua duit gue tabungan dulu zaman gue main game habis semua. Yang lo sempet 2 minggu nggak keluar kamar tuh kenapa tuh? Itu lain itu lagi. Oh, itu lain lagi. Justru kalau itu setelah gue kerja. Jadi singkat cerita gini. Gue makin mendalami. Akhirnya gue sangat-sangat interest sama dunia forexnya. Di offer lah sama si bos yang tadi nih dari Filipina. Lu kayaknya makin kesininya makin trading banget. Nah ya kan. Dan kayaknya kapasitas pemikiran gue bukan sebagai marketing malahan. Bukan sebagai digital marketing. Gitu kan. Akhirnya ditawarin sebagai dealer. Dealer itulah yang kerjaannya bisa dibilang gue jagain posisinya broker. Gitu kan. Gue harus memanage berapa banyak beban. Gitu kan, bebannya broker lagi kebanyakan posisi buy kah atau lagi kebanyakan posisi sell kah. Kalau ini kebanyakan udah nggak healthy kan gitu. Dia harus hedging kemana dan seterusnya. Akhirnya boleh juga nih, seru nih kerjaan nih. Dengan dealer, gue kerja sebagai dealer. Gitu, kerja sebagai dealer gue nggak nyampe 1,5 tahun, sama gue mundur juga. Karena ternyata sebagai dealer itu kejam sekali. Kejam banget. Kejamnya kenapa sih? Gue kerja di broker yang market maker, Din. Prinsipnya market maker itu orang nggak boleh profit. Nggak boleh profit? Orang nggak boleh profit. Kalau orang profit, brokernya loss. Gue pakai bahasa yang lebih kasar deh. Kalau orang menang, brokernya kalah. Karena dia full market maker, dan itu dunia yang baru gue tahu setelah gue ke Hong Kong. Kan kalau zaman dulu gue digital marketing, orang cuma selalu kan tanyakan, ini license-nya mana, regulasi mana. Seakan-akan kalau udah regulasinya luar negeri, itu jauh lebih aman, jauh lebih beradab gitu kan ya. Dan Hong Kong itu negara keempat terbesar dalam industri trading. Perdagangan tradingnya di situ, volume trading di situ besar sekali. Kalau se-Asia, Singapura paling besar, kedua Hong Kong. Begitu nyampe sana, wah mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Wow. Jadi kita tuh usahanya memiskinkan orang dong? Yes. Oh, wow. Jadi yang menang adalah tradersnya basically? Brokernya. Brokernya. Jadi sampai gini lah. Satu hal yang akhirnya gue benar-benar yakin, gue resign dari situ. Gue emang tugas gue bikin orang loss. Oke, gue hitung bahwa kalau saat posisi broker udah lagi berat di buy semuanya. Ya kan udah 70% orang buy. Kalau marketnya naik terus, broker kalah pasti nih. Kebetulan marketnya turun. Ya kan? Cuma market turun sekalipun broker maunya kan babat habis. Jangan sampai ada yang nyisa. Berdasarkan perhitungan gue, kalau harganya gue tarik turun lagi sedikit aja, orang mati semua. Kan gitu kan. Dan itu bisa gue mainin harganya dari belakang. Gitu loh, gue bisa tinggal tilt sedikit, gue push satu button. Gue mau tilt berapa poin misalkan. Oke, gue tilt 50 poin. Gitu kan. Orang mati semua. Gue bisa hitung berapa orang yang mati. Karena gue bisa hitung kan ketahanan dana mereka ada di berapa. Oh, lo tahu kekayaan mereka tuh berapa gitu ya? Iya kan.
dananya dari situ udah tertera semua angkanya. Iya. Wow. Gitu loh. Dan waktu itu gue argue, gue bilang ini gue tilt 70 poin orang mati. Sementara gue dipaksa untuk tilt 120 poin. Gue bilang 120 poin broker lu kelihatan scam sekali. Udah gak wajar gue bilang. Gue gak mau tahu. Tilt 120 poin. Ada satu yang dananya soalnya gede banget. Dia maunya itu mati juga. Singkat cerita begitulah. Ya. Dan gue tetap lakuin 70 poin. Gue gak mau tahu, tetap gue lakuin 70 poin. Mati orang-orang, mati di sini. Maksudnya habis ya dananya ya. Habis. Wah itu gue dimaki-maki pakai bahasa yang gue gak ngerti apa dia ngomong. Tapi gue yakin kasar semua dia ngomongnya. Kan dia ngomong bahasa Kanton kan. Bahasa Kanton nih orang ngomong apa tapi mukanya gak ngenakin banget. Iya kan. Ternyata dimaki-maki pakai bahasa yang kita gak ngerti. Sakit hatinya lebih-lebih loh. Karena kan gue penuh dengan asumsi kan nih, gue dikatain apa aja nih. Kan kurang ajar nih orang nih. Jangan-jangan lah kan gitu kan. Wait, ini lu dimarahinnya karena lu turunin 70 bukan 70. as opposed 120 itu. Yeah. Oh, karena dia pengennya lebih untung lagi intinya. Betul. Itu hanya satu kejadian aja yang bener-bener gue mutusin gue resign, gak bisa. Sebelum-sebelumnya udah ada kejadian lain. Iya, itu kayak mengganggu prinsip lo aja gitu. Iya, satu sebenarnya gini. Saat itu sih gue gak terlalu mikir prinsip soal moral berdendam segala macam karena gue cuma ngerasa bahkan gue berskill. Jadi kejamnya saat kita menjadi dealer. Orang itu kayak adu jago, adu skill. Kayak bercandaannya lu udah ngabisin berapa orang. Dan gue udah ngabisin sekian orang. Semakin banyak orang yang kita habisin, skill kita semakin tinggi. Kan gitu kan? Serius. Dan gue sempat larut di situ. Dan ya udah. Yang gue saat itu nggak seneng adalah skill gue diragukan. Perhitungan gue diragukan sama dia. Sementara gue udah ngelakuin semuanya all out demi perusahaan lu. Gue menjaga biar perusahaan lu nggak terlalu kelihatan scam. Tapi lu justru meragukan skill gue. Itu dan padahal untung dia kan. Padahal dia untung. Di bagian itu yang justru gue tersinggung sebenarnya. Wow. Gitu loh. Jadi iya dulu gue manusia brengsek lah bisa dibilang. Setelah gue realize ya sekarang ya. Wow, oke. Jadi lo resign, oke. Terus kemudian apa? Setelah resign apa yang lo lakuin? Gue trading. Di Indonesia? Di Indonesia. Oke. Tradingnya pun forex langsung? Forex. Karena waktu gue sebagai dealer itulah gue sebenarnya belajar banyak banget. Dan gue bisa bilang gue dapat secret resepinya akhirnya. Finally gue bisa benar-benar lihat cara seperti apa sih orang untuk profit. Yeah. Ada loh orang yang beneran profit, konsisten profitnya, itulah yang tugas gue untuk nge-kill dia. Kan gitu. Jadi tugas gue itu hanya mantau mungkin 10% orang. Sisanya mah gak usah dipantau juga habis sendiri. Tapi setiap hari, lu bayangin setiap hari gue hanya mantau orang-orang yang profit. Dan bagaimana mereka profit. Kan akhirnya kan kerekam kan di otak gue kan. Oh begini cara tradingnya ternyata. Ternyata di saat orang menjalankan yang itu-itu aja itu malah profit. Di saat orang berusaha selalu manuver itu malah loss. Gitu lah. Gue dapat secret recipe dari situ. Itu yang gue bawa pulang. Dengan satu kesimpulan berarti gue kalau trading gak boleh di broker yang market maker. Kan gitu. Karena gue tahu market maker kejamnya kayak apa. Oke. Dan gak hanya itu sebenarnya marketnya. Pasarnya tuh gak hanya market maker. Ada lagi yang lain. Ada. Satu lagi yang hybrid. Oh oke. Jadi yang dan ini yang sebenarnya yang pengen gue tanya sih sama lo dari dulu. Kenapa mainannya forex? Kan ini trading forex sama trading saham sebenarnya sama gak sih? Beda. Oh beda. Oh. Kalau saham kan lu cuma bisa buy. Iya. Ya kan. Dan menurut gua pribadi dan gimana cara gua memanfaatkan saham hanya sebagai investment. Iya. Kayaknya ya gua nggak tahu pasti ya. Kayaknya saham kurang tepat kalau untuk trading. Gitu kan. Karena movementnya dia jauh lebih stabil, gitu kan. Lalu dia juga cuma bisa posisi buy. Kayaknya kalau trading kurang tepat. Gitu. Jadi gue pun di saham gue hanya invest. Sementara forex gue murni trading karena bisa buy bisa sell. Oke. Gitu. Dan pada saat itu ketika dibawa ke Indonesia, udah kayak awam belum orang-orang tuh dengan ini? Udah lazim gak sih trading forex ini? Cukup lazim ya. Udah ya. Cukup lazim kalau kita nongkrongnya di internet, kita ya lihat orang ngobrolin trading di Kaskus di Detik banyak.
Tapi lu sendirian pada saat itu? Gue balik ke tim gue lagi. Oh, balik ke tim lo lagi? Balik ke tim gue lagi. Terus? Sama mereka pun langsung diminta gue nge-lead timnya lagi. Tapi gue asik trading juga sama. Tapi ini individu kan, gak as a company kan? Individu. Nah akhirnya dari solo, ya in a way kayak solo kan? Solo. Akhirnya jadi traders family, itu gimana ceritanya? Ya karena gue trading solo itu gue profit. Intinya duit gue jadi banyak lah dalam waktu cepat. Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton Uncensored with Andini Effendi di channel Cauldron Content. Nah, kita masih lihat banyak banget nih yang belum subscribe. So, please subscribe. Dan kalau kalian benar-benar suka dengan kontennya, episodenya atau channelnya, please like dan juga share with your loved ones or siapapun. Thank you so much. Jadi crazy rich beneran kan lo ya? Enggak sampai crazy rich. Rich aja. Rich aja, oh enggak. Belum gila ya? Belum. Oke. Dan ya gimana ya, gue sama teman-teman seperjuangan gitu kan. Jadi kita kerjanya, ya gue ada ngomong sih di video gue. Kerjanya sering party lah. Nah dikit-dikit gue ajak party. Akhirnya kan teman-teman juga mau ya. Kayak, lu itu dari mana sih? Gampang banget sih. Bahkan di satu tim itu gue diminta nge-lead, tapi gue hampir gak kerja. Dan mereka semua don't mind. Karena gue menghasilkan duit lebih banyak daripada mereka. Dari gue trading. Gitu loh. Giliran mereka minta ajarin, gue ajarin. Gak bisa, mereka loss. Jadi gimana kalau orang gak usah trading? Udah gue aja yang bagian tradingnya. Oke. Gitu kan. Udah gue ya lu mau titip duit lah. Kan gitu. Ya bagian titip duitnya nggak terlalu titip banyak banget. Karena emang duitnya belum terlalu ada juga. Kebanyakan gue pakai duit gue sendiri akhirnya. Gitu. Duit gue sendiri itulah yang akhirnya juga udah keasikan main, keasikan party. Antara pemasukan sama pengeluaran lebih gede pengeluaran. Lu gitu umur berapa tuh pada saat itu pas balik ke Jakarta dan mulai ini? Kayaknya 26-27 ya. Oh ya masih muda banget juga ya. Iya. Dan ya gimana ya, karena kan bukan ngerasanya, emang OKB. Jadi ngerasa, waduh duit tuh enteng banget keluarinnya gitu loh. Party ya party, kita mau bepergian, mau nginep kemana, kalau istilah sekarang staycation ya staycation. Kita kan mau event kita makan. Makan kalau zaman dulu kan kita makan lihatnya kanan ke kiri ya. Maksudnya lihat harga dulu baru lihat makanannya apa. Bener dong. Akhirnya kan udah berubah jadi kiri ke kanan. Kanan bahkan udah gak dilihat. Pesan aja semuanya. Senak jidat lah. Bener-bener tingkahnya OKB banget. Sampai larut sama party. Pas lihat di rekening, duitnya kok nyusut ya. Trading lagi ya kan gitu. Problemnya adalah saat bilang trading lagi, duit gue udah gak sebanyak dulu. Tapi gue mau profitnya sebanyak yang dulu. Kan gitu. Akhirnya risiko yang gue pakai kan kegedean. Ya. Saat gue pakai risikonya kegedean, habis lah dananya. Tinggal berapa tuh waktu itu? 0. Yang sisanya itu yang lo bilang menyusut akhirnya lo pakai buat trading lagi. Waktu itu berapa, ingat gak? 100 jutaan paling. Habis langsung. Buat party mah 1 Mercy 1 BMW juga lewat kali. Ya ampun. Terus udah gitu padahal lu udah punya mobil, udah punya segala macam dong pada saat itu. Udah. Mesti sampai jualin nggak? Akhirnya gue jual. Ya itu yang kalau tadi lu sempet tanya gue sampai ngurung diri 2 minggu, ya sebenarnya gara-gara itu. Habis semuanya, iya ada sisa mobil, gue ada sempet beli tanah. Tapi kayak langsung berasa kere banget lah. Langsung hidup enggak mati pun tak mau, makan gak selera gitu loh. Balik lagi menyokap lagi tinggalnya? Oh enggak. Gue orangnya gengsinya gede sih. Nyokap gue gak pernah tahu bahwa gue sempat ada di kondisi itu. Wow. terus kemudian itu tuh lu udah habis-habisan semuanya. Terus gimana? How did you bounce back? Ya gue mutusin akhirnya, gue ada sempet ngontek ke bisa dibilang mentor gue lah. Mentor gue sempet ngobrol sama dia, gue ceritain gimana gue trading, terus apa aja yang udah bisa gue capai sebenarnya dengan satu hidden agenda sih. Gue berharap dia mau pinjemin gue duit, gue berharap dia mau modalin gue sebenarnya dari storynya gue. Ternyata malah dikuliahin kan gue kan. Dikasih wejangan. Intinya yang kalau lu bisa trading, kuncinya kan ujung-ujung cuma risk. Lu udah sadar. Nah gitu kan. Ya udah, intinya lu mesti berani hadapin. Ya kan, jangan lu malah berusaha avoid. Lu avoid, lu banci bang. Intinya cuma digituin kan. Hadapin maksudnya apa sih, orang ngomong apa gue juga gak ngerti. Orang di otak gue intinya cuma gue minta dimodalin. Tapi gue gak ucapin. Yang gitu.
Dah nyampe pulang lagi, waktu gue tinggal di apartemen. Ya udah timbang kayaknya gue lebih milih jual tanah dibanding jual mobil. Kan gitu. Kalau gue jual mobil langsung kelihatan banget loh bahwa lu jatuh ya kan gitu. Langsung tiba-tiba gue nggak bisa hari Minggu ke rumah nyokap dong. Ke rumah nyokap gue mau bawa apa? Nyokap pasti nanya. Kan gitu kan. Dengan gue jual tanah nggak ada yang tahu. Udah hasil jual tanah itu gue pakai untuk trading lagi. Trading kali ini udahlah, gue udah nggak mikir mau cepet kaya, mau cepet party lagi. Udah kenyang juga party kan. Ya udah kali ini gue ngelakuin dengan jalur yang bener. Objektif lo pada saat itu apa? Ketika mulai lagi itu? Objektif gue cuma pegang omongan mentor gue itu aja. Intinya lu nggak bisa cepat kaya, jangan lu mikirin mau cepat kaya. Gitu loh. Kalau lu semakin lu pengen cepat kaya, lu akan semakin ngawur. Gitu loh, nggak ada orang kaya cepat. Ya udah, jadi gue lakuin, gue ambil resiko cuma 1%, 2%, sometimes paling gede cuma 5%. Itu pun momentumnya jarang banget gue pakai 5%. Jadi lebih hati-hati lo ya. Hati-hati. Ya. Gitu, dan ya sudah, mungkin kalau yang teman-teman sendiri kan tahu ya bahwa kondisi gue jatuh. Gitu kan. Jadi kita saling support, kita nggak pergi party lagi juga nggak apa-apa. Kayak gitu kan. Yang penting gue cuma mikirnya kan orang tua jangan ada yang tahu. Oke. Gitu. Nah, akhirnya sampai bikin company? Itu karena dari situ tradingannya berjalan ya slowly apa ya? Pelan tapi pastilah. Dibilang pelan sih enggak juga sih, lumayan cepat. Oke. Profit. Bisa dibilang ada faktor luck yang tiba-tiba di 2013 itu mulai eranya copy trade. Copy trade apa ya? Jadi copy trade itu gini. Gue trading, apapun yang gue tradingin lu bisa tinggal nebeng, lu tinggal ikutin, tinggal tiru transaksi gue, kan gitu, mengcopy, gitu kan. Udah waktu itu di dunia tuh platform terbesarnya ada MK5, ada MyFXbook, ada FX Junction gitu-gituan lah. Sama temen gue, dia iseng sebenarnya, dia cuma iseng portofolio gue ini dikonekin ke platform itu. Gitu, begitu dikonekin portofolio gue paling tinggi profitnya, dan secara periode gue paling panjang. Orang paling punya portofolio cuma 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan paling panjang, 8 bulan lah yang paling panjang. Portofolio gue 2 tahun. Oh wow. Jadi gue trading sejak gue jual tanah itu, gue trading nggak pernah gue ganti account. Di account itu terus. Yang nggak gue niatin sama sekali. Bukan gue niat untuk membangun portofolio, bukan gue niatin untuk cari investor one day. Gue juga belum ngerti kayak gitu-gituan. Cuma gue ya udah. Mungkin ini account hoki gue kan gitu ya. Iya. Gue trading di account itu terus. Jadi semua hasil penjualan tanah tuh masuk ke akun itu? Ya, enggak semua, kan gue harus makan. Iya dong. Iya. Boleh tahu nggak berapa yang lo taruh waktu itu di situ? Waktu itu gue taruh lagi 100 juta. 100 juta. Oke, jadi lo mulai dari tempat lo berakhir ya? Iya. 100 juta. Oke, terus kemudian? Sampai titik di mana account gue dikonekin ke MK5 itu, ke MK5 lah, MyFXbook, pokoknya platform copy trade. Ya. Itu sebenarnya dananya 500 juta. Ya kan? Dibilang secara nominal gede banget enggak, tapi kalau kita ngomong growth secara persentase kan gede sekali, gitu kan. Duit gue yang sebenarnya datangnya bukan dari profit ini. Dari profit ini oke lah, gue dapat 400 juta, kita hitung kasarnya. Tapi sejak dikonekin ke platform copy trade ini, orang pada datang untuk copy ke gue, gitu kan. Saat gue di copy sama orang itu gue dapat fee. Ada copy fee atau zaman sekarang dibilangnya subscription fee. Gitu kan. Copy fee-nya kecil, cuma $21 per orang. Gitu kan. Yang gue gak nyangka yang copy gue 10.000 orang. Yang bener loh. Sumpah. Gue aja kaget. Ini gak salah. 10.000 banget nih orangnya. Jangka waktu berapa lama tuh? Cuma dalam 2 bulan pertama gue udah 4.000 orang. Begitu konekin awal langsung orang ya langsung ngerasa apa ya, ada pendatang baru dengan portofolio sepanjang itu, orang langsung subscribe kan. Intinya kan orang yang dilihat portofolionya. Gitu loh, nggak peduli gue dari negara mana. Dan gue pakai nickname-nya
kayak orang bule pula kan. Ya, nickname lo masih itu John Paul 77. Masih. Itu nama game lo kan sebenarnya? Bukan. Oh bukan. Itu memang nama ini tradingnya. Nama bilangnya. Bukan juga sih. Ya bisa bilang nama panggung di trading lah. Oke. Tapi sebenarnya itu gue bikin nickname itu gue lebih kayak bentuk penghormatan gue ke mentor gue. Mentor gue namanya bukan John Paul. Tapi gue nganggep dia kayak John Paul. Which is siapa sih John Paul itu? Johannes Paulus. Oh, karena you're Catholic. Oh, the Pope. Ya, gitu kan. Kalau di era sekarang dibilangnya dia the living saint, kan gitu. Jadi gue anggap orang inilah yang menyelamatkan gue, dan gue menjuluki dia sebagai John Paul. Dan 77? Itu angka gue aja. Oke, bukan lo kelahiran 77. Oh enggak, tua banget dong gue. Tua banget dong makanya. kayak lo kayak seumuran sama gue soalnya, paling enggak. Gue suka angka 7 aja. Oke. Oke, terus udah gitu apa orang copy lo udah mulai 21.000, kemudian? Ya gue dapat income dari situ dong 2M kali sebulan. Oh my god. Tradingan gue aja gak nyampe segitu. Income gue dari kopi 2M. Jadi lo dapat income karena orang mengcopy, dia suka portfolio lo. Iya. Dia percaya apa yang lo kerjain ini bener. Betul. Intinya gitu kan? Betul. Setiap gue trading dia ikutan trading. Dan itu berjalan selama kayaknya ada kali 8 bulan. Lo bayangin masih anak seumur segitu, setiap bulan terima 2M selama 8 bulan. Kayaknya lebih dari 8 bulan ya. Oh setelah 8 bulan menyusut karena sempat ada insiden. Tapi 8 bulan pertama gue terima duit segitu. Gila, itu lo udah 30 udah ada umurnya? Udah ya, udah 30-an ya. Tapi tetap anggapnya masih 20 sih gua. Wow, gila. Terus lo inget gak lo pernah splurge pertama lo tuh apa? Yang lo spend gila-gilaan setelah bounce back? Mobil ya, lagi-lagi balik mobil. Jadi dulu gua mobil pertama gue Yaris. Yaris gue kasihin ke nyokap dengan bangganya dong. Gue kasihin ke nyokap gue terharu. Dengan gue ganti BMW, dari BMW gue ya downgrade lah akhirnya. Karena semua gue jual-jualin. Bahkan dari apartemen gue pindah ke kos-kosan waktu itu tinggalnya. Tanpa ada yang tahu. Nyokap gue pun gak tahu gue sempat ngekos tinggalnya. Gitu kan, karena prinsip gue selalu orang tua gue gak tahu gue tinggal di mana. Yang penting tiap weekend gue pulang. Ya. Gitu loh. Terus? BMW-nya gue jual, gue ganti Pajero. Gitu kan. Udah, akhirnya gue balik lagi ke BMW. Jadi bisa bilang setelah gue bounce back, yang ngelakuin pertama ya gue balik lagi ke BMW. Itu dulu. Oke, itu dulu. Ya. Sekarang? Ya macam-macam. Kalau gue tahu karena gue lihat mobilnya waktu lo lagi ada acara, ini mobil siapa? Oh John Paul 77 semua nih. Ya ampun, gila banget sih Crazy Rich Pig. Makanya itu keluar Crazy Rich Pig tuh. Enggak Crazy Rich. Wah, terus akhirnya dengan modal itulah lo bikin Traders Family. Iya. Gue mulai berpikir serius, bilang oh ini gede ya ternyata hasil dari sini ya, kita jadiin tim aja ya. Dibanding gue sendirian, terus temen gue yang iseng konekin itulah, ya udah kita mulai bikin tim yuk. Ya. Untuk tim tradernya lu yang lead nih, lu yang in charge. Ya. Gitu kan. Udah mulai bisa dibilang gue mulai berpikir dewasa, mulai berpikir bener-bener bisnis, mulai berpikir tuh untuk maju berkembang secara serius di titik itu sebenarnya 2014. Tadinya tuh otak gue main terus isinya. Cuma maunya main, happy-happy, hura-hura udah. Di titik itu apa yang ngebuat lo akhirnya pengen serius tuh, apa triggernya? Duit. 2M per bulan. Ya. Kan gue cuma mikir kalau gue sendiri aja 2M. Terus kalau gue duplicate diri gue sendiri misalkan nih ada tim kan. Ini bisa berapa M ya? Pikiran paling begonya kan itu. Ya kan? Kita jalanin as a team. Masing-masing orang bikin portofolio. Terus susah gak tuh ngerekrut orang-orang akhirnya bisa jadi kayak lo? Karena gue tahu lo perfeksionis kan, Virgo. Mengcopy sesuatu yang dibahas di sini ya. Kan uncensored. Iya kan? Mengcopy akhirnya, lo kan ekspektasi lo pasti tinggi banget pada saat itu kan. Itu gimana caranya SDM? Kalau ngerekrut orangnya gak susah karena isinya teman-teman sendiri. Oke. Ya kan? Mereka ngikutin ekspektasi gue itu yang susah. Itu. Jadi untuk gue mereplikate diri gue sendiri aja ternyata nggak segitu gampangnya. Jadi singkat cerita di kerjaan di tim trader kita pun banyak kita trial and error, kita rombak. Dari yang setiap orang harus bisa trading,
Ya kan setiap orang harus bisa ngelakuin apa yang gue lakuin, sampai akhirnya setiap orang harus bisa develop mereka punya trading method sendiri, sampai akhirnya kita pecah. Ternyata nggak semua orang. Ada orang yang emang lebih lebih bisa untuk dia berhadapan dengan market secara real, ngeliatin uang bergerak itu dia nggak ganggu apapun. Tapi ada yang orang yang lebih kuat menganalisanya doang. Gitu loh. Di situ baru mulai realize, ya kenapa kita nggak pecah dua ya timnya ya. Satu divisi bagian menganalisis doang, satu divisi yang make decision, dia yang ngatur resikonya, dan dia yang berhadapan sama marketnya. Gitu loh. Sebenarnya karakter orang kayak apa tuh yang cocok untuk dua departemen itu? Introvert. Dan lu enggak introvert kan? Gue introvert dulunya. Kayaknya sampai sekarang sih masih sih. Gue ketemu orang baru gak bisa ngobrol. Masa sih kita ketemu baru pertama kenalan langsung ngobrol deh, seingat gue. Makanya gue penasaran banget. Dijorokin kan waktu itu kan. Bilang ngobrol banyak banget kan enggak sebenarnya. Lebih banyak gue ngamatin gitu. Jadi harus orang yang approach duluan dan orang yang mengamat sebenarnya, analyzing people. Betul. Iya kan? Jadi orang-orang yang di tim gue ini semuanya introvert, semuanya kayak demen banget observe, mengeksplor sesuatu tuh bisa detail. Gitu loh. Udah sih kayaknya itu. Lebih hati-hati nggak? Kalau hati-hati sih nggak tergantung orang ya, itu kan bisa dikunci pakai peraturan. Iya, benar juga sih. Iya. Maksud gue lebih mindful gitu, maksudnya lebih kayak apa ya? Ya nggak gampang untuk membuat keputusan gitu loh. Jadi lebih hati-hati ya jadinya lebih. Nggak juga kalau itunya. Karena dulu kita bikin hati-hati, ada sempat kita bikin aturan, saat aturannya semua orang harus bisa trading gitu kan. Tapi tradingnya hati-hati ya, bla 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 dan seterusnya. Dia nggak pernah masuk market, ketakutan. Gitu. Jadi emang lo harus berani beresiko ya? Berani beresiko. Sampai pernah ada kejadian lucu tau gak sih? Gue bohongin ada satu orang baru kerja, gue bohongin, gue bilang nggak apa-apa, lu pencet aja. Ini cuma demo, ini cuma account simulasi. Ya kan, karena gue tahu urusannya mental nih. Oh, account simulasi gitu kan. Udah. One day tiba-tiba dia pencet lotnya kegedean. Harusnya dia pencet 1 lot, dia pencet 10 lot. Ini kali 10 nih langsung resikonya kan. Kaget dong gue pas lihat, wah apaan nih transaksi gede banget. Gue samperin, gue panggil, lu kenapa mencet segini? Oh iya sorry, tadi aku sebelumnya lagi pakai account dummy-nya dia. Dia switch ke account dia, account perusahaan kita. Lupa diganti settingannya. Sorry aku close sekarang deh ya, nanti aku rubah lagi. Ngenteng banget jawabannya kan. Dan gue bilang, lu tahu nggak itu account beneran? Hah? Pucat dia. 2 hari nggak masuk kerja langsung. Emang ada lossnya 2 hari? Loss. Loss berapa itu waktu itu? Loss 30 ribuan. 30.000 US dollar. Wow. Dan dia pas tahu itu duit beneran, dia langsung pucat. Nggak besok kerja 2 hari, sakit. Udah, terus gue bilang salah lagi. Gue bilang account real salah. Gue bilang account dummy salah. Gitu loh. jadi sebenarnya maksud lo untuk ngerjain dia tuh apa dong? Gue bukan ngerjain, karena sebelumnya ada pengalaman yang orang sebelumnya dikasih tahu ini account real, dia nggak berani masuk market. Sampai akhirnya udah pencet aja, masuk aja. Lu kan udah saatnya masuk, ini udah momentum lu. Bahkan dia udah taruh, istilahnya dia udah taruh antrian untuk beli gitu misalkan, bisa di cancel sama dia. Saking udah mau masuk, dia mikir nanti kalau salah gimana ya? Nanti gue bikin perusahaan rugi, nanti apa dan seterusnya lah. Gitu kan. Mungkin juga faktor waktu itu timnya juga masih baru-baru. Kayaknya kita sama-sama, baik gua maupun yang chiefnya ini sama-sama belum terlalu mature lah untuk menyikapi saat transaksinya tuh ternyata loss. Gitu kan. Jadi misalkan ada loss atau dia salah masuk momentum, lu sebenarnya perhatiin gak sih? Kenapa lu masih harus masuk juga? Kenapa lu masih maksain? Lu kan harusnya masuknya di sini, lu kan harusnya masuk di situ. Kita berusaha nyari perfection gitu loh. Akhirnya kan orang pressure terus ya mau masuk ya. Iya. Gitu. Oh kita akalin dengan bilang nanti kalau orang baru kita bilang ini dummy. Bilang dummy salah pencet juga dia. Jadi lo tuh kalau nyari orang-orang nggak harus orang-orang yang paham tentang forex atau paham tentang trading atau paham tentang sarjana ekonomi gitu misalnya. Enggak. Yang penting bisa gue percaya. Karena kan ujung-ujungnya kalau dia udah nguasain materinya, dia udah nguasain skillnya, dia bisa kerja sendiri loh sebenarnya. Dia nggak butuh gue lagi, kan gitu. Iya sih, benar banget. Dan akhirnya lu pengen bikin family dan lu ngajarin ini ke banyak orang tuh apa waktu itu motivasinya?
Motivasinya gue pengen punya trader lebih banyak lagi. Oh, so you want other people to work for Betul. you? Buka, ya secara bisnisnya begitulah. Secara gamblangnya. Jadi kalau gue harus ngerekrut orang, banyak banget benteng-benteng gue nih. Kan bentengnya, ini orang bisa dipercaya nggak ya? Tadi udah ngerti dia bawa lari duit nggak ya? Ini dan seterusnya lah, ya kan? Padahal di kita sendiri kita udah nerapin sistem. Ini ada satu divisi, satu tim, tugas dia hanya menganalisa. Dari analisa dia yang udah di-publish ke sistem kita, tinggal di-execute sama tim tradernya. Itu sistemnya udah ada. Kan gitu kan. Dan kita berapa kali kita hire orang, kita ajarin, bentaran resign. Atau bentaran dia kayak boring nih kerjaannya nih. Dan ya emang boring, duitnya doang yang gak bikin boring. Kan gitu. Tapi sayangnya berhubung orang-orang ini introvert gitu kan. Gue mau bilang duitnya doang yang gak bikin boring, mereka gak suka party. Jadi gue ajak party aja mereka gak happy. Gitu loh, kalau zaman dulu kan gue gara-gara gue party gue semangat ya. Gue menikmati hidup, gue menikmati apa segala macam, gue semangat. Nah sebenarnya orang-orang yang baru ini akan lebih cepat kalau mereka yang introvert tadi kan. Karena mereka punya banyak waktu dan mereka betah gitu kan. Spend waktu depan layar lama-lama. Efek jeleknya ya itu. Gue gak bisa ajak party, gue gak bisa ajak, kayak gue memotivasi mereka apapun. Gue pakai jalur apa ya? Dan lu ajakin nyokap orang tua lu deh jalan-jalan. Ya sudah jalan-jalan doang. Akhirnya dia sendiri boring. Itu barulah kita mikir. Ini kan sebenarnya kita udah sistem. Kenapa nggak kita biarin aja semua orang, siapapun yang bisa analisa? Karena pada kenyataannya kita semua bertujuh, nggak ada satupun yang background ekonomi, nggak ada satupun yang backgroundnya data analytics lah. Pokoknya nggak ada yang profesional. Gitu. Terus udah gitu akhirnya dibuka. Akhirnya sistem kita yang tadinya sistem sederhana di perusahaan kita bungkus jadi sebuah app. App inilah yang kita buka ke publik. Dan lo ternyata banyak banget. Banyak banget. Dari pertama dibuka ke publik tahun berapa ya? 2020 sampai sekarang udah berapa banyak nih ininya? Subscriber saya atau apa ya? User ya. Kalau total user sih 300-an ribu ada. Total user ya total. Iya. Dan kalau aktif mungkin 30 ribuan. Indonesia tok. Oh, jadi orang-orang ini memang pengen jadi trader. Bisa dibilang begitu. Awalnya mau jadi trader. Coba kan gue berlakuin aturan gue di perusahaan. Kenapa gue berlakuin aturan gue di perusahaan? Karena gue tahu itu jelas-jelas make money. Mau lu bilang cara lu bisa profit kayak lu udah berhasil kayak, gue nggak percaya prinsip gue itu. Karena gue nggak tahu lu beneran profit apa enggak. Tapi cara gue trading gue tahu itu profit. Kan gitu kan. Akhirnya gue berlakuin semua aturan-aturan itu dalam aplikasi. Gitu. Nah dan mereka ini nih kan ya tadi yang kayak gue ketemu itu tuh waktu acara lo, mereka sama sekali memang bukan mereka bukan trader, ada yang ibu rumah tangga, ada yang bapak-bapak udah senior juga lah segala macam, ada yang masih muda. Betul. Jadi bener-bener kayak diverse banget gitu. Betul. Usernya itu. Nah mereka ini akhirnya bisa jadi serius banget tuh karena ngerasain dapat duitnya. Jadi gue bikin konsep belajar dibayar. Gitu. Karena gini ya, kalau orang selalu belajar dia harus ikut seminar, harus ikut kursus apa segala macam, workshop. Ya kalau bener. Kalau enggak, kalau dan kebanyakan workshopnya forex, kelas-kelas forex itu isinya scam semua. Kebanyakan, gitu kan. Dia ngajarin satu metode yang metodenya sendiri dia nggak pakai. Dia nggak berani ngasihin signalnya sendiri dia nggak pakai. Itu mayoritas lah 90% isinya. Ya. Kan gitu. Ya udah terus. Ya udah gue coba dengan konsep ini. Oke, kalau dengan gue paksa, gue kasar ngomong kayak gue iming-imingin. Gue iming-imingin berapapun profit lu gue convert jadi rupiah. Ya kan? Tapi lu ikutin aturan gue. Lu mau tahu trading yang sebenarnya, inilah trading yang sebenarnya. Bahwa trading yang sebenarnya lu harus punya plan di depan. Trading yang sebenarnya lu harus selalu tahu batas loss lu berapa. Gitu loh, bukannya nanti kalau udah profit gue ambil. Nanti lu tuh gak ada artinya. Kan gitu. Lu kalau mau tahu orang dagang yang sebenarnya, simpelnya kan gitu kan. Gue kalau dagang yang sebenarnya kan, ya udah sekarang gue ambil nih, taruhlah mobil. Gue beli mobil. Kan? Pokoknya kalau ada yang nawar, selisihnya 10% lepas. Itu kan orang dagang. Iya. Benar dong? Benar. Beda sama kalau kita lagi jual mobil.
Kita lagi jual mobil, lu nawar mobil gue misalkan, kan baru tawar, udah ditawar juga nih, udah ditawar lumayan nih, gue paling enggak ya masih oke lah harganya nih. Tapi tunggu lagi deh, siapa tahu ada penawar berikutnya. Bener dong? Iya dong. Tunggu lagi, penawar berikutnya lebih tinggi, tungguin lagi kali ya. Karena gue bukan pedagang nih dasarnya. Kan gitu kan. Sampai akhirnya kita kumpulin, udah 1 bulan kayaknya Andi ini paling tinggi nih, ya udah gue kontak lu dong. Mau nggak Din? Udah deh, gue oke nih sama harga lu, kan gitu kan. Standarnya begitu ya kalau orang jual mobil pertama kali. Nah itu perbedaannya antara pedagang sama non pedagang. Non pedagang itu selalu ada ekspektasi. Gue selalu mau cari harga lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Apa sih lebih tinggi lagi? Jadi gitu. tahu batasnya ya, tahu enoughness-nya. Betul. Lu harus dagang ya dagang. Lu udah bilang mau jual di 10% ya jual dong, saat ada yang nawar. Kalau nggak duit tuh nggak muter. Dan kebanyakan orang yang awam dia trading, jadinya kayak tadi kita mau jual mobil. Karena dia pengen cepet kaya juga. Karena dia pengen cepet kaya. Dan lu bayangin ya, kalau tadi kita posisi jual mobil, kita posisi jual mobil, oke lah, hari ini lu nawar, ya kan, besok dia nawar, besok lagi dia nawar, terus dan seterusnya. Seminggu paling ada berapa penawar, sebulan paling ada berapa penawar, benar kan? Ekspektasi gua nggak sebegitu dinamis, ya kan? Sementara orang kalau trading, seakan-akan setiap saat ada yang nawar. Karena gue baru posisi buy, contohnya, harganya langsung bergerak kan, gerak, udah lebih tinggi nih, gue udah profit sekian nih, baru gue mau tutup harganya naik lagi, seakan-akan ada yang nawar lagi kan, setiap detik ada yang nawar, kan ilustrasinya kayak gitu kurang lebih. Lu bayangin kalau setiap detik ada yang nawar, emosi lu yang bermain, ekspektasi lu terus timbul, bener kan? Bahkan di saat harganya turun sekalipun, tiba-tiba balik dong ke harga tadi. Kalau sampai harga tadi lagi gue lepas deh. Seakan-akan gue kontak lu lagi, Din gue mau lepas nih mobil gue. Dan lu bilang, sorry gue udah ambil dari orang lain. Itu yang bikin orang kacau di trading. Iya. Kalau lu kapan lu tahu kayak posisi enoughness-nya lo? Ya, dari awal udah gue set kan. Dari awal gue set, gue akan masuk, contoh gue akan masuk, misalkan harga 1.000 pokoknya gue beli. Ya kan? Nanti sampai di 1.200 pokoknya gue jual. Kenapa sampai 1.200? Ya secara teknikalnya begini gitu dari hasil analisanya. Dia sampai 1.200, abis itu masih mau lanjut naik apa enggak gue nggak tahu. Tapi probabilitas terbesarnya ada di situ. Kan gitu dong. Jadi lu pakai intuisi ya lebih ya daripada logik. Technical. Oh, lebih technical. Full technical. Oke. Gitu. Lebih oke, gue ngerti. Jadi benar-benar logiknya aja. Betul. Tapi karena pengalaman lo juga nggak yang waktu itu sampai akhirnya lo jual tanah itu membuat lo kayak jadi tahu titik enoughness-nya nih? Enggak, karena pengalaman di sebagai dealer justru. Saat gue sebagai dealer itu yang tadi gue bilang tuh, gue ngintipin transaksi orang. Gue ngelihat ternyata orang ya kalau udah ngeset kena take profit aja, stop loss aja. Gitu loh, gue ngambil mobil kalau emang harus gue jual rugi ya rugi aja. Gitu kan. Kalau ini kan orang dipegangin ya di mobil, masa gue harus jual rugi sih? Tunggu deh sampai ada yang mau, makin disimpan ya makin turun harganya. Gimana sih? Gitu loh. Kalau gue penasaran Pak sama lo gimana lo caranya, ini in general ya, bukan hanya kerjaan. Gimana lo punya hubungan yang sehat sama uang? Uang itu kan very psychological ya sebenarnya. Sehat tuh gimana? Sehat tuh ya itu kayak ya lo tahu kapan mau spending, kapan lo mau saving, kapan lo mau invest, kapan lo mau splurge, kapan lo mau whatever gitu. Secara lo udah ngerasain dapat duit dari usia muda. Oke. Iya kan? Itu kan lo sekarang pasti udah di titik dimana lo punya hubungan yang lebih sehat dong harusnya. Iya harusnya. Gue susah jawabnya nih tapi jadi percaya nggak percaya prinsip gue cuma satu sebenarnya. Uangnya harus banyak, carilah lebih banyak lagi, udah. Karena gue nggak bisa orangnya nggak bisa saving duit. Gue itu nggak pernah ngatur keuangan sampai gimana banget. Tahu gue teorinya, diajarin gitu kan. Kayak teori, misalkan teori apa 40 20 gitu kan, apa 50 40 10 doang yang di spend. Gue ngerti teorinya, tapi gue nggak bisa lakuin itu. Jadi prinsip gue akhirnya, cari aja banyakan lah. Selama cari banyakan, yang keluar tuh nothing.
Akhirnya gue cuma begitu doang. Wow. Dan orang tua lo ada nggak yang bergerak di bidangnya gini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nyokap gue suruh pegang duit gue mungkin ketat sekali karena nyokap gue sangat ketat megang duit. Tapi jangan sampai dipegang nyokap gue. Dan ada nggak kayak mereka ajarin ke lo tentang duit waktu masih kecil? Nggak ada. Kalau waktu kecil diajarin nabung. Udah gede gue nggak mau nabung. Nggak percaya gue sama nabung. Lu nggak percaya sama nabung? Enggak lah. Kenapa? Maksudnya gini ya, kalau nabung itu returnnya berapa sih? Lu nabung duit yang lu simpen sekarang, kalau lu pakainya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nilainya udah turun tanpa orang sadar. Kalau nabung goalnya apa tujuannya untuk dana darurat, simpanan untuk hari tua, oke, lain cerita, itu nabung. Kalau nabung lu ngumpulin modal, oke, itu nabung. Tapi kalau nabung lu ngarepin returnnya, gue sih enggak deh, makasih deh. Dan setiap orang kan pasti berdasarkan usianya, pasti dia punya value beda-beda ya. Yeah. Contoh gue pas gue umur 25 sampai gue umur 35, value gue cuma money. Value gue adalah gue harus beresin dulu urusan duit gue. Gue harus beresin dulu semua urusan finansial gue. Dan karena segala macam masalah timbulnya dari duit, gue ngerasanya begitu. Dan kayak rata-rata masalah biasanya dari duit. Betul dong. Iya, ya kan? Benar. Urusan duit udah beres, barulah gue mikirin yang lain-lain. Barulah gue boleh mikir kesehatan. Zaman dulu gue gak mikirin kesehatan. Karena ngerasanya tenaga gue banyak banget. Pikiran gue yang gue mau lakuin tuh banyak banget. Terus harus gue rem gitu kan gak lucu. Di saat value gue yang utama adalah gue beres dulu urusan duit. Gitu. Jadi gue bisa, zaman dulu sih gue kerja gila, bisa sehari 15 jam, bisa sehari 20 jam. Rekor gue kerja sehari 30 jam. Gila. Sampai pernah gue marah-marah di kantor. Itu kalau anak-anak yang lama di TF pasti tahu dan pasti inget lah. Sampai gue bilang, kalau gue gak tidur, lu jangan tidur. Kalau gue gak sakit, lu jangan sakit. Gue melek 30 jam aja gak sakit, kok lu izin sakit, gue bilang. Oh my God. Masih nggak lo? Masih nggak sekarang? Enggak, sekarang enggak. Sekarang gue tidur duluan. Sekarang value gue udah shifting. Baru gue mulai sadar kan, iya juga ya, gue ya puji Tuhan gue walaupun kehidupan gue nggak sehat-sehat amat, gue gila party zaman dulu. Tapi begitu medical check up gue sehat semua, normal semua. Ya, tapi gue mulai ngelihat, oh si ini sakit yang teman-teman gue kan. Kayaknya gue jangan sampai deh, gue udah mulai olahraga akhirnya. Iya. Gitu. Kelihatan. Dan sekarang kalau gitu objektif lo apa? Kalau dulu kan duit, 25-35. Yeah. Sekarang tuh lebih apa your objective in life setelah udah punya duit? Happiness gue, tapi kan gue gimana mau nikmatin duit gue kalau guanya gak sehat. Yeah. Gitu, jadi bisa dibilang untuk gue rich, gue punya happiness, ya gue harus sehat dulu. Wow. Mana yang duluan? Rich, happiness, atau... Rich, happiness, healthy. Untuk sekarang healthy. Ya. Top priority-nya. Ya, value gue udah shifting. Money gue udah gak cari. Urusan money gue udah beres. Gitu. Sekarang gue pengennya sehat. Terus kapan lo kira-kira kayak mau retire di saat lo sebenarnya udah bisa retire nih dari berapa tahun yang lalu? Tadinya sih planning awal gue umur 40 mau retire. Ya kan? Sekarang 40. Belum retire kan gitu. Ya kan lu sebenarnya udah bisa retire loh sekarang ini. Udah. Iya kan? Ya coba, nggak tahu ya, nggak bisa juga. Boring juga. Jadi apa yang mau dicari lagi? Kalau sekarang sih akhirnya gue cuma pengennya, sebenarnya gue pengen, berhubung gue orang introvert ya. Gue tuh kalau temennya itu doang sebenarnya. Dan gue pengen sampai kapanpun sama mereka. Guanya udah beres urusan duit, mereka belum. Kan gitu. Yang 7 orang ini tadi nih? Oh banyak sekarang. Oh banyak. Yang 7 orang ini mah udah pada berserakan kemana-mana malahan. Oh oke. Tapi kan orang-orang yang ngerintis bareng sama gue, struggle bareng gedein TF. Ini kan ada banyak sekarang. Ya kan? Gue pengen nikmatin hidup sama mereka. Sampai nantinya. Jadi urusan gue udah beres, sekarang gue bantu mereka dong. Supaya bisa reach di posisi mereka. Betul. Paling enggak sama lo. Wow. Terus kalau lo kira-kira what do you see yourself? Sekarang lo udah punya anak nih ya. Udah punya anak. Lo sekarang gimana? Kayak mau planning, cowok kan anak lo? Cowok. Ya, planning his life. Sebenarnya suka-suka dia aja sih. Karena kan yang kaya lo. Gimana caranya dia bisa juga kaya?
Kalau itu gue cuma bisa bantu lihat kelebihan dia di mana, ya kan? Dari kelebihan dia, emang dia suka apa enggak, kan gitu. Kalau dia nggak suka, paling nggak gue bantu dia ngeliat bahwa ini kelebihan lu, coba lu poles deh. Gitu. Jadi gue pakai prinsip gini, gue pakai prinsip di kantor sebenarnya. Di kantor gue itu semua orang bebas milih pekerjaannya. Ya, bahkan lu yang tadinya lu CSO, lu bisa pindah tiba-tiba ke digital marketing. Lu tadinya divisi pendataan, dia bisa tiba-tiba pindah ke bagian marketing, anything. Prinsipnya adalah hal apa yang lu suka. Kalau lu suka, lu cenderung akan ngerjain itu lebih enjoy, lebih all out kok. Jadi gue bebasin orang untuk pindah divisi, kan gitu. Sama yang kedua, biasanya ada sesekali kalau gue lihat orang, oh nih orang kok kayaknya apa ya, dia di bagian admin contoh misalkan. Tapi ini orang pinter ngomong banget ya. Ini orang supel sekali. Lu nggak mau coba marketing, gue bilang. Bukan karena income-nya atau apa, tapi kayaknya bukan garis lu di sini. Gitu. Ya sekedar ngasih tahu itu, gitu kan. Ya kayak gitu lah yang akan gue lakuin ke anak gue nanti kurang lebih. Tapi itu berarti good leadership loh. Lo bisa identify orang tuh karakter kuatnya di mana. Masa sih? Iya. Dan itu yang membuat company lo tuh jalan sebenarnya. Ketika leaders tuh bisa identify karakternya dari timnya. Mungkin ya. Iya, kayak gue rasa sih umur lo nggak akan retire anytime soon. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. If anything lo kayaknya will grow even more. Mungkin jadi bukan crazy lagi, tapi kayak apa ya? I don't know. Apa yang beyond crazy rich gitu kayaknya deh. Enggak juga sih. Sebenarnya udah shifting total sih, Din. Masa sih? Jadi shifting total. Tadi gue bilang, gue pertama kali bikin app, gue pengen punya lebih banyak trader lagi. Orientasinya adalah bisnis. Lu percaya gak percaya, begitu 2021 apa 2022 khususnya, tiba-tiba gue kayak kena tempeleng, kayak terus langsung shifting arah gue. Begitu gue tahu siapa analis gue, analis yang join, mereka yang benar-benar struggle, mereka merasa tiba-tiba mereka punya dream. Gue kumpul sama mereka, gue ketemu, gila lu ada yang backgroundnya petani, ada yang backgroundnya dulu driver ojol, ada yang backgroundnya dia tukang angkat galon. Backgroundnya wah random banget, dan background yang lu nggak akan pernah nyangka, ya kan? Dan disitulah justru turning point gue yang kayak gue udah ini bukan soal jadi trader apa enggak, gitu loh. Ternyata orang asal dikasih kesempatan dia bisa punya dream sekali lagi loh, kan gitu. Mayoritas orang dia nggak tumbuh hidupnya karena dia nggak punya dream. Asalkan lu kasih dia mimpi, lu kasih dia kesempatan, mungkin dia bisa jadi, kan itu doang. Jadi akhirnya shifting total, bahkan di aplikasi kita banyak perubahan, arahnya kita geser lebih ke ya udah sebanyak-banyaknya kalau bisa nih orang nih. Kita angkat ke atas, dari situ kita mulai ajarin lu gimana sih dalam apa ya, nata duit lah, dalam kehidupan lah. Setelah itu lu nggak sama kita lagi pun nggak apa-apa. Dan itu bikin gue jadi lebih berasa useful dibanding saat gue nyari trader. Gitu loh. Jadi kalau dibilang gak akan retire dalam anytime soon, udah pasti. Kan gitu kan. Dan gue harap lo bisa itu ngasih dream ke lebih banyak orang lagi. Dan ini Uncensored is about the why. Makanya your why is that. Mungkin memberikan manfaat buat hidup orang lain yang lebih banyak lagi. Jadi gue grateful banget sih kenal sama lo dan bisa ngobrol sama lo. Dan akhirnya bisa ngerti apa yang lo lakukan dalam hidup. So thank you so much Tito buat ngobrolannya. Thank you banget. My crazy rich friend. Jangan sebut crazy rich lah, gak enak lah. Jadi agama yang selama dipahami orang itu sebetulnya rule disebut teologi atau fikih. Mau di Islam, mau di Kristen, di Hindu, Buddha, ada itunya. Aktivitas kita sehari-hari itulah prayer kita sebenarnya. Makanya orang suka bilang jadi watch out what you say. Iya, apa yang kita katakan oleh pikiran, kata-kata pikiran itu jadi prayer loh. Ketika akalmu tidak mampu menjawab persoalan hidup, kamu kemana? Merokok, mabuk, kamu butuh something yang beyond logic. That's prayer. Hai teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe Cauldron Content di YouTube channel ini atau di Spotify dan juga Apple Podcast. Dan kalau kalian suka banget dengan episodenya, please like dan juga share ke your loved ones.